itu makanya benar kata seorang ibu di akun Facebook saya, hanya jiwa-jiwa yang terpilih yang dititipi Tuhan dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi bapak dan ibu, Anda jiwa-jiwa yang terpilih, tepuk tangan dong. Anda jiwa-jiwa yang terpilih, bukan jiwa-jiwa yang sedang dihukum. Terpilih bagaimana? Biar setelah mendengarkan ini, jiwa Anda terbang. Dan yang membuat jiwa Anda terbang bukan gede drama, tapi rasa sakit menaun yang dihadirkan oleh anak-anak. Itu yang membuat jiwa Anda terbang. Sekarang kita cerita jiwa yang terbang. Yang lucu. Bagaimana sayap-sayap jiwa Anda bisa membuat jiwa terbang karena kehadiran anak-anak berkebutuhan khusus. Saya bagi tipsnya ke Anda. Ini obat yang saya minum buat diri saya. Begini menyembuhkan diri saya, begini juga saya menyembuhkan keluarga saya. Obat yang pertama, biar rasa sakit itu menyembuhkan. Obat yang pertama yang paling penting, the healing power of acceptance. Terima rasa sakit itu. Jangan ditolak, jangan tolak. Terima, tepuk tangan itu. Berbeda dengan penyembuhan yang datang dari barat, di mana penyakit kita tolak, rasa sakit kita tolak, penyembuhan dari barat. Di timur terbalik, kita bisa menyembuhkan diri kita dengan menerima the healing power of acceptance. Begitu saya menyembuhkan diri saya dan juga keluarga saya. Dalam cerita anak-anak, ada cerita begini. Anak pertama dapat mainan baru, maklum anak pertama. Anak kedua dapat bekas mainan. Anak ketiga dapat cerita pernah punya mainan. Anak ketiga. Anda bayangkan, saya anak nomor 13. Ceritanya pun sudah hilang. Jangankan mainan, cerita sudah hilang. Anak ke-13 dari bungsu 3 juga. Anda mau belajar Hinayana, Mahayana, Tantrayana sama saja. Beliau bilang, saya hanya mengajarkan penderitaan dan bagaimana mengakhiri penderitaan. Dan di ajaran Guru Agung Buddha, penderitaan bukan hukuman. Penderitaan adalah tangan-tangan kosmik yang membimbing kita pulang. Mari pulang. Tetapi kita baru dibimbing pulang oleh malaikat tidak bersayap bernama anak-anak.
Kalau kita terima kekurangannya, kita terima ketidaksempurnaannya, kita dekat seluruh ketidaksempurnaan mereka. Saya sering ditanya oleh teman-teman saya yang SMP dong, di Bali. Anda mukanya banyak berubah, ada apa? Selalu saya jawab, saya mengalami banyak rasa sakit. Sehingga guru tertinggi yang paling saya hormati bernama rasa sakit. Rasa sakitlah yang membimbing saya sehingga saya bisa ketemu wajah jiwa seperti yang hari ini saya pancarkan ke Anda. Sehingga para orang tua anak-anak berkebutuhan khusus, bergurulah kepada rasa sakit yang ada di dalam. Di Bali disebut mesiwe raga, berjumpa siwa yang ada di dalam kebutuhan. Mesiwe raga, apa bentuk mesiwe raga yang paling sederhana? Berguru pada rasa sakit yang ada di dalam. Senyuman tetangga yang tidak enak, cacian keluarga yang tidak enak, tatapan orang yang tidak enak kepada anak-anak berkebutuhan khusus memang membuat sakit di sini. Saya bilang nggak sakit, sakit. Tapi malam ini saya rubah perspektifnya. Rasa sakit itu salah satu wajah siwa di dalam diri kebutuhan. Sakit. Makanya mantra orang-orang yang berguru ke dalam mantranya begini: saya berlindung pada rasa sakit yang ada di dalam diri. Itu sebabnya saya sudah pulang ke Bali sejak bom Bali pertama 2002, jadi 14 tahun. Hampir semua orang yang datang ke saya belajar spiritual meditasi. Semuanya dibawa ke tempat kami gara-gara penderitaan. Tidak ada orang kaya bahagia belajar meditasi, tidak ada. Teman-teman saya di Jakarta, yang saya 25 tahun di Jakarta, yang kaya dan bahagia itu penghinaan. Gede Brahma. Jauh-jauh sekolah ke Inggris dan Prancis, pulang-pulang ngajar meditasi. Emangnya meditasi itu ada duitnya? Tidak. Masih kaya dan bahagia ya. Tapi nanti kalau badannya sudah stroke sebelah, datangnya. Udah jalannya begini, baru nyari saya mana. Belajar meditasi. Artinya apa? Penderitaanlah yang membimbing kita pulang. Rasa sakitlah yang membimbing kita pulang. Sehingga bapak dan ibu, orang tua berkebutuhan khusus, lupakan komentar orang. Jangan dengarkan komentar orang terlalu banyak. Miliki keyakinan seyakin-yakin kalau anak-anak adalah malaikat yang membimbing kita agar kita segera pulang. Mari pulang. Salah satu buku yang sangat menerangi perjalanan saya di awal, bukunya berjudul Pain, The Gift That Nobody Want. Jadi buku ini menerangi perjalanan saya banyak sekali. Rasa sakit, hadiah spiritual yang dibuang oleh semua orang. Itu aslinya pain, the gift that nobody want. Bapak dan ibu yang punya anak berkebutuhan khusus sakit, siapa bilang nggak sakit? Sakit. Capek, lelah tentu saja. Tapi malam ini saya bilang ke bapak dan ibu, rasa sakit adalah hadiah spiritual yang dibuang oleh semua orang. Tepuk tangan dulu. Dan kalau
sakit menjadi hadiah kalau kita hormati rasa sakit seperti kita menghormati guru suci. Tidak ada guru suci yang lebih tinggi dibandingkan rasa sakit yang ada di dalam. Sehingga malam ini saya ulang-ulang ke Anda, anak-anak adalah malaikat bersayap yang lahir ke bumi untuk membimbing kita pulang. Jangan takut. Sehingga Bapak dan Ibu, suatu hari ada Bapak orang Bali, tahu sendiri, berumur 70. Orang Bali kan, ya tahu sendirilah penghormatannya terhadap istri dan wanita seperti apa. Anda lebih tahu, apalagi generasi yang berumur 70 tahun. Suatu hari Bapak ini ikut meditasi, mendengar cerita seperti hari ini. Saya sering bilang, orang-orang yang membuat sakit kita, itulah guru-guru kita. Dan dia yang dibikin sakit banyak oleh istrinya. Setelah ikut sesi meditasi, sampai di rumah istrinya kakinya dicium. Pria Bali mencium kaki istri itu jarang-jarang. Sampai di rumah tiap hari cium. Tiap hari dicium. Pak Komeng ditelepon, Pak Komeng, Bapak saya diajarin apa sama Pak Gede. Sekarang tidak berhenti marah sama Mama. Setiap hari cium kaki. Ketika saya jumpai, Pak, kenapa istrinya dicium? Saya menghormati istri saya sebagai guru tertinggi, karena dialah yang banyak menimbulkan rasa sakit dalam hidup saya. Rasa sakit itulah yang membuat saya berjumpa ajaran suci. Tepuk tangan